Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Paramidza dengan NIM 1801021 kelas 6A Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan dasar berbicara di depan umum atau basic skill in public speaking. Berbicara di depan umum merupakan salah satu komunikasi. Seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar. Pembicaraan relatif kontinu umumnya berupa tatap muka baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 7 langkah persiapan berbicara di depan umum. 1. Memilih topik dan tujuan. 2. Analisis pendengar. 3. Penelitian topik. 4. Perumusan dan identifikasi ide pokok. 5. Dukungan terhadap ide pokok. 6. Pengorganisasian pembicaraan. 7. Penyusunan introduction, kesimpulan, dan transisi. Memilih topik dan tujuan. Topik bernilai, menarik, tajam, spesifik, fokus sempit mendalam lebih baik daripada meluas. Menentukan topik, refleksi, brainstorming, survei, membaca berita, daftar topik. Mempertajam topik, sempit tapi mendalam bersifat relatif. Tujuan informatif, menciptakan pemahaman berupa penjelasan, mempertegas, mengoreksi, demonstrasi lengkapi dengan contoh, ilustrasi, definisi, kesaksian, visualisasi. Persuasif, mempengaruhi sikap dan perilaku baik yang sifatnya menguatkan, mengubah, maupun mendorong kemunculan kelengkapan perlu ditambahkan dalam memperkuat melalui fakta, pendapat, dan himbauan motivasional. Analisis pendengar. Hal-hal yang perlu diketahui: A. Sikap, kepercayaan, dan nilai yang dipegang. B. Faktor sosiologi dan demografis. C. Faktor psikologi. Penelitian topik. Baca sumber referensi, ensiklopedia, jurnal, penelitian, buletin, majalah, surat kabar, wawancara atau diskusi. Perumusan dan identifikasi ide pokok. A. Tujuan informatif. Ide pokok harus dapat dipahami khalayak. B. Tujuan persuasif. Ide pokok berupa usulan yang dapat diterima khalayak. C. Identifikasi komponen ide pokok. Informatif, pertanyaan apa dan bagaimana. Persuasif, pertanyaan mengapa. Dukungan terhadap ide pokok. A. Informatif, bersifat memperkuat atau menguraikan, memberi ilustrasi, mendefinisikan, memberi contoh. B. Persuasif, memberikan bukti dan penampilan yang memotivasi serta menarik kepercayaan pada pembicara. Pengorganisasian pembicaraan. A. Temporal, bersifat informatif. B. Spasial. C. Topik, pola paling populer. D. Pemecahan masalah, persuasif. E. Sebab akibat atau akibat sebab. F. Urutan memotivasi. Penyusunan introduction, kesimpulan, dan transisi. Berbicara di depan umum sebaiknya diawali dengan introduction atau perkenalan, diakhiri dengan kesimpulan, dan dilengkapi dengan transisi. Berbagai jebakan dalam menyusun introduction: permintaan maaf atau permisi, janji yang tidak dapat dipenuhi, menunjukkan kegugupan, menarik perhatian yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. Kesimpulan: memperkenalkan topik atau objek baru, melemahkan diri, mengulur waktu. Transisi: menggunakan terlalu banyak atau sedikit transisi dan menggunakan transisi yang tidak relevan dengan perpindahan antar bagian atau topik. Kesimpulan: berbicara di depan umum merupakan salah satu komunikasi yang dimana akan menjadi seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar. Dalam hal ini biasanya pembicaraan yang diberikan relatif kontinu, yang pada umumnya berupa tatap muka baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun langkah yang harus dipersiapkan seperti memilih topik dan tujuan, analisis pendengar, penelitian topik, perumusan dan identifikasi ide pokok, dukungan terhadap ide pokok, pengorganisasian pembicaraan, dan melakukan penyusunan introduction, kesimpulan, dan transisi.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.